Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan membahas tentang aset tetap. Kali ini kita akan membahas tentang depresiasi. Nah, di sini memang di chapter 11 itu ada pembahasan mengenai impairment dan juga depresi. Tapi untuk dua item ini nanti pembahasannya akan saya lakukan secara terpisah. Pembahasan mengenai impairment nanti sekaligus juga akan saya sertakan pembahasan mengenai revaluasi. Sedangkan depresi nanti juga akan saya bahas khusus karena depresi ini berhubungan dengan aset sumber alam. Nah, ini peta materinya ya nanti untuk masing-masing item. Nanti depresiasi khusus akan kita bahas untuk sesi ini. Di sebelah kiri mencakup faktor-faktor yang terlibat di dalam perhitungan depresiasi, metode depresiasi, kemudian depresiasi untuk komponen atau bagian dari aset. Kemudian yang terakhir adalah isu khusus. Nah, isu khusus ini nanti kita akan terutama akan membahas mengenai perubahan data depresiasi, misalnya umurnya berubah, ya, taksiran nilai residunya berubah, ya. Kita fokus ke perubahan seperti itu. Nah, impairment atau penurunan nilai, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu akan kita bahas dalam sesi khusus bersama-sama dengan revaluasi. Demikian juga tentang depresi. Depresi nanti kaitannya dengan aset sumber alam. Baik, kita mulai dari pengertian depresiasi. Ini pengertian yang formal sekaligus pengertian yang tegas ya, supaya saudara tahu dan nanti bisa menjelaskan bahwa depresiasi itu bukan merupakan proses pengumpulan dana untuk membeli aset di masa mendatang. Tapi depresiasi adalah proses akuntansi pengalokasian. Pengalokasian itu artinya pembagian, membagi kos aset berwujud ke beban, namanya nanti beban penyusutan atau beban depresiasi, secara sistematis dan rasional ke periode-periode yang diharapkan memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita punya atau membeli aset ya 5 tahun yang lalu, harganya 50 juta, kemudian kita pakai 5 tahun, ya tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima itu kan menikmati aset. Itu akan dibebani dengan biaya. Biaya apa? Biaya pemakaian. Nah, jadi pembagian kos ke dalam periode yang menikmati aset itulah yang disebut dengan depresiasi. Nah, kemudian di sini saya akan sampaikan juga istilah-istilah standar ya supaya kita tidak salah menyebut. Alokasi kos aset jangka panjang itu bisa diterapkan pada aset tetap berwujud, nanti namanya beban depresiasi. Aset tetap tidak berwujud, namanya beban amortisasi. Kemudian aset tetap sumber alam, itu namanya depresi. Ya, jadi supaya kita lebih tepat menggunakan istilah. Bagaimana kalau kita menggunakan penyusutan? Ya, boleh saja, hanya memang kalau penyusutan menjadi tidak jelas, karena penyusutan itu sifatnya umum. Kalau ini kan sudah spesifik. Depresiasi berarti untuk aset tetap berwujud. Amortisasi untuk aset tidak berwujud. Depresi untuk aset sumber alam. Ya. Oke. Nah, kemudian faktor-faktor yang terlibat di dalam proses perhitungan depresiasi itu ada 3. Yang pertama yang disebut dengan depreciable base. Depreciable base itu artinya berapa nilai yang didepresiasi. Ya, berapa nilai yang didepresiasi. Biasanya ketika kita membahas mengenai depreciable base, itu
ya yang kita perhitungkan adalah cost dikurangi nilai residu. Jadi berapa nilai yang didepresiasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa umur ekonomis. Ya, umur ekonomisnya 5 tahun, 10 tahun atau berapa gitu ya. Kemudian yang ketiga, metode apa yang digunakan untuk mengalokasikan cost. Jadi di sini ada istilah apportionment. Apportionment itu ya hampir sama dengan alokasi ya, allocation itu. Oke, jadi ada 3 ya. Berapa nilai yang didepresiasi, berapa umur ekonomisnya, lalu metode apa yang digunakan. Nah ini ya, ini penjelasan lebih lanjut mengenai depreciable base. Jadi depreciable base itu kalau di sini dijelaskan cost atau harga perolehan dikurangi nilai residu. Nah, kemudian terkait dengan estimasi umur ekonomis. Perlu kita pahami bahwa umur ekonomis atau masa manfaat itu berbeda, seringkali berbeda dengan umur fisik. Bisa sama, tapi seringkali lebih banyak berbeda. Ya. Nah, perusahaan biasanya menghentikan aset disebabkan atau karena 2 hal. Yang pertama, faktor fisik, ya, misalnya memang sudah sering rusak, nggak bisa dipakai, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomis. Faktor ekonomis itu antara manfaat dengan pengorbanan tidak lagi sebanding. Ya, yang paling gampang kalau misalnya kita menggunakan mesin, nah mesinnya itu sudah boros bahan bakar gitu ya. Tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Nah, itu 2 alasan perusahaan menghentikan pemakaian aset tetap. Nah, kemudian metode depresiasi ya, itu di sini disebutkan bahwa profesi akuntansi menghendaki agar perusahaan menggunakan metode yang sistematis dan rasional. Ya, bukan sembarang metode, tapi metodenya sistematis. Sistematis itu artinya perhitungannya itu runtut, ya, logis. Nah, metode yang masuk dalam kategori ini, yang pertama adalah metode aktivitas, atau sering dikenal dengan istilah unit produksi atau unit pemakaian. Kemudian yang kedua adalah metode garis lurus. Kemudian yang ketiga, metode beban menurun. Ya, metode beban menurun ada 2, yaitu jumlah digit atau jumlah angka tahun. Kemudian yang kedua, metode saldo menurun. Kita nanti akan elaborasi masing-masing metode ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2014, perusahaan membeli sebuah crane. Itu alat berat ya. Informasi yang berhubungan dengan crane adalah sebagai berikut. Cost $500.000, estimasi umur ekonomis 5 tahun, estimasi nilai residu 50.000. Kemudian umur produktif dalam jam itu 30.000 jam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perhitungan depresiasi kalau kita menggunakan metode aktivitas. Ya, misalnya di sini data yang kita ringkas tadi kan cost untuk crane 500.000, umur ekonomis 5 tahun, nilai residu 50.000, taksiran pemakaian itu bisa digunakan selama 30.000 jam. Misalnya perusahaan menggunakan crane ini untuk tahun pertama 4.000 jam, maka beban depresiasinya adalah cost dikurangi nilai residu, yaitu cost dikurangi nilai residu kan sama dengan depreciation base tadi ya, dikalikan jumlah jam pemakaian tahun ini dibagi total estimasi jam.
Nah, cost-nya 500.000, nilai residu 50.000, kemudian total estimasi pemakaian 30.000 dikalikan jam pemakaian tahun ini. Ya, jadi perhitungannya seperti itu. Sama dengan 60.000. Jadi, berapa banyak depresiasi yang dibebankan pada suatu tahun itu tergantung jam pemakaian. Nah, cara ini bisa juga dilakukan pertama dengan menghitung tarif per jam. Kalau tarif per jam ya berarti perhitungannya 500.000 dikurangi 50.000 ketemu dibagi 30.000. Nah, ketemu nanti tarif per jam. Kemudian tarif per jam dikalikan 4.000, ya, yaitu pemakaian sesungguhnya tahun pertama, baru ketemu depresiasi. Bisa juga dipecah seperti itu. Kalau di sini dilakukan secara langsung. Nah, kemudian yang kedua itu adalah metode garis lurus. Ini saya kira saudara juga sudah mengenal ya. Perhitungannya, pertama kita menghitung beban depresiasi per tahun. Nah, kalau dengan metode garis lurus ini, beban depresiasi per tahun sama terus. Perhitungan beban depresiasi per tahun adalah cost dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, datanya sudah ada, lalu bisa ditemukan angka 90.000. Nah, 90.000 itu berlaku terus ya selama umur ekonomis 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima itu sama. Sehingga kalau dibuat garis yang menghubungkan titik-titik 90.000 itu garisnya lurus, maka disebut dengan metode garis lurus. Nah, ini kalau perhitungan disajikan dalam bentuk tabel, maka kita lihat di sini ada depresiasi tahun pertama dan seterusnya, lalu cost yang didepresiasi, lalu ini tarifnya, lalu ini beban depresiasi, lalu ini akumulasi depresiasi, ya dari tahun ke tahun itu bertambah 90 terus, ya, sehingga nanti pada tahun terakhir itu akumulasi depresiasi sama dengan depreciable base. Ini nilai buku, dari tahun ke tahun ini turun, sehingga pada tahun terakhir nilai bukunya sama dengan nilai residu. Nah, sekarang coba kita lihat metode yang kedua, yaitu metode yang ketiga ya, metode jumlah angka tahun. Nah, untuk menghitung depresiasi dengan metode ini, maka pertama-tama kita akan menghitung. Ya, jadi nanti kan kita menghitungnya adalah angka pecahan. Pecahan itu ada pembilang penyebut gitu ya. Nah, nanti dikalikan dengan depreciable base. Pertama kita menghitung penyebut. Ya, kita menghitung penyebut. Kalau umurnya 5 tahun, maka penyebutnya bisa kita hitung dengan cara menjumlahkan angka tahun ini. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Nah, perhitungan jumlah angka tahun ini juga bisa kita lakukan dengan rumus di bawah ini. Terutama kalau umurnya panjang ya. Kalau umurnya misalnya 10 tahun, 15 tahun, maka kalau kita menggunakan cara yang atas ini, perhitungannya menjadi panjang. Maka akan lebih praktis kalau kita menggunakan rumus di bawah ini. N dikalikan N plus 1 dibagi 2. N itu adalah umur ekonomis. Ya, karena di sini umur ekonomisnya 5, berarti 5 dikalikan 5 plus 1 dibagi 2. 5 plus 1 ini kan 6. Jadi 5 kali 6, 30 dibagi 2, 15. Nah, ini untuk penyebut. Kemudian pembilangnya apa? Pembilangnya adalah, ini yang saya tulis merah ini ya. Pembilangnya adalah sisa umur di awal tahun. Ya, sisa umur di awal tahun. Oke,
awal tahun pertama sisa umurnya masih 5. Berarti nanti pecahannya adalah 5/15. Sudah dipakai setahun, sisanya masih 4. Awal tahun kedua, sisa umurnya 4. Sehingga nanti pecahannya adalah 4/15. Dan seterusnya. Nah, saudara, biasanya kan yang di atas itu tidak pernah disebut. Kali ini harus tahu, ya, dan harus bisa menyebut namanya apa yang di atas itu, ya, pembilangnya itu. Jadi sekali lagi pembilangnya adalah sisa umur di awal tahun. Nah, dengan demikian setelah kita menghitung penyebutnya yang bawah ya, maka kita bisa menghitung depresiasi untuk setiap tahun. Ya, ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian ini basis depresiasi, yaitu tadi cost dikurangi dengan nilai residu. Kemudian ini sisa umur, ya, awal tahun pertama, sisanya 5 tahun, awal tahun kedua 4, awal tahun ketiga ya masih 3, awal tahun keempat masih 2, awal tahun kelima masih 1. Jadi nanti ini sebagai pembilang. Penyebutnya ya ini tadi ya. Ngitungnya bisa ini dijumlahkan, bisa juga menggunakan rumus. Nah, dari sini kita bisa memperoleh angka pecahan. Ya. Tahun pertama 5/15, tahun kedua 4/15 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mendapatkan angka beban depresiasi tahun pertama, ya pecahan ini dikalikan basis depresiasi, ya. Nah, ini menjadi beban depresiasi. Kemudian dari sini kita bisa menghitung nilai buku, yaitu cost dikurangi depresiasi, dan seterusnya. Nah, kemudian saya juga ingin menyajikan bentuk lain ya. Nah, bentuk lain tabel. Nah, kalau di tabel ini itu ada akumulasi depresiasi. Ya, ada akumulasi depresiasi sehingga akan juga memudahkan kita hitung nilai buku yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang berikutnya, yaitu metode saldo menurun. Nah, kalau kita menggunakan metode saldo menurun, maka kita nanti akan menggunakan pengali berupa tarif depresiasi. Ya, tarif depresiasi. Nah, tarif depresiasinya nanti akan kita hitung, ya, akan kita hitung dengan rumus tertentu, ya. Nah, langsung saja kita lihat di sini ya. Nah, yang berbeda antara metode ini dengan metode sebelumnya, ya, yang berbeda antara metode ini dengan metode sebelumnya adalah pengali tarif. Kalau tarifnya adalah, ya, Anda bisa lihat di sini, tarifnya adalah 2 kali tarif metode garis lurus. Kalau metode garis lurus kan tadi tarif per tahun 20%. 20% dari mana? Yaitu 100% dibagi umur ekonomis. 100% dibagi umur ekonomis, 5 sama dengan 20. Nah, kalau ini tarifnya berarti 2 kali 20%, ya, sama dengan 40%. Ya, 40%. Oke. Nah, sekarang tarif 40% ini berlaku mulai tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, hanya di sini pengalinya bukan lagi depreciable base, tapi pengalinya adalah nilai buku awal tahun. Ya, awal tahun pertama belum didepresiasi, berarti nilai bukunya masih 500. Nah, kemudian dikalikan. Jadi sekali saya ulangi ya. Nilai buku awal tahun.
Awal tahun nilai buku karena belum disusut, belum didepresiasi, masih 500. Dikalikan tarif 40% ketemu 200.000. Nah, sehingga di sini di tahun pertama akumulasi depresiasi juga 200.000. Nilai buku akhir tahun pertama 300. Nah, ini menjadi nilai buku awal tahun kedua. Nah, awal tahun kedua nilai bukunya 300 kalikan 40% ketemu 120. Sehingga akumulasi depresiasi di akhir tahun kedua 320. Ya, nilai buku akhir tahun kedua tinggal 180. Ini menjadi nilai buku awal tahun ketiga. Terus seperti itu. Ya, terus seperti itu. Nah, sekarang khusus tahun kelima atau tahun terakhir, saya ulangi ya, khusus tahun kelima atau tahun terakhir, perhitungan beban depresiasi tidak dilakukan dengan menggunakan rumus. Ya, tapi menggunakan cara plug, ya. Tulisannya PLUG. Plug itu artinya dipaskan, ditempel, gitu ya. Jadi sekali lagi khusus baris terakhir, ngitungnya dengan cara ditempel. Caranya bagaimana? Kita mulai dari kolom paling kanan. Ya, kolom paling kanan ini nilai buku akhir tahun kelima harus sama dengan 50.000, yaitu nilai residu. Ya kan? Nah, kalau ini harus 50.000, maka di sini akumulasi depresiasinya harus 450.000. Ya. Nah, sehingga di sini beban depresiasi itu ngitungnya adalah 450.000 dikurangi 435.200. Ya, jadi nggak lagi menggunakan rumus. Kalau menggunakan rumus, angkanya tidak sekian ini. Ya. Atau Anda bisa juga menghitung dari kolom terakhir. 64.800 dikurangi 50.000. Nah, ini yang berbeda ya. Khusus baris terakhir, sekali lagi, ngitungnya tidak pakai rumus, tapi tinggal ditempel. Angkanya ditempel setelah kita hitung dari sini atau dari kolom terakhir. Oke. Nah, untuk memperjelas, sekarang coba Anda perhatikan di tabel tambahan ini. Ini ya, tadi baris terakhir, yang ini. Nah, sekarang, yang di bawah tabel ini ada angka. Angka ini adalah angka seandainya di baris terakhir tadi kita ngitung pakai rumus. Kalau kita ngitung pakai rumus, maka depresiasi tahun kelima itu bukan 14.800 tapi 25.920. Sehingga akumulasi depresiasinya bukan 450 tapi 461.120. Ya. Nah, kemudian nilai bukunya di tahun terakhir bukan 50.000 tapi 38.880. Ini kalau kita hitung pakai rumus. Nah, karena hasilnya tidak sesuai dengan angka nilai residu, maka sekali lagi khusus tahun terakhir ngitungnya dengan cara ditempel. Ya, kita ngitung dari kolom akumulasi depresiasi bisa, kita ngitung dari kolom nilai buku bisa, hasilnya sama yaitu 4.800, tinggal ditempel atau ditulis di kolom depresiasi. Oke ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan menjelaskan mengenai depresiasi komponen. Nah, untuk aset-aset yang memang setiap komponennya memiliki nilai yang sangat besar, misalnya pesawat terbang. Ya, pesawat terbang itu kan mesinnya itu nilainya tinggi, bisa dihitung sendiri. Kemudian kabinnya atau badan pesawatnya itu juga punya nilai sendiri, ya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu standar akuntansi itu menghendaki agar setiap komponen dari satu kesatuan aset itu dihitung depresiasinya secara terpisah.
Nah, itu yang dimaksud dengan depresiasi komponen. Langsung kita lihat contoh ya. Misalnya sebuah perusahaan penerbangan membeli pesawat dengan harga 100 juta euro pada tanggal 1 Januari 2016. Pesawat ini memiliki umur 20 tahun dengan nilai residu 0. Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menyusut pesawat tersebut. Nah, kemudian perusahaan mengidentifikasi komponen-komponen pesawat, nilainya, dan umur ekonomi sebagai berikut. Ya, jadi ini komponen yang pertama adalah badan pesawat. Ya, badan pesawat itu sendiri. Ini cost-nya 60 juta, umur 20 tahun. Kemudian mesin. Nah, mesin 30 juta, umurnya 8 tahun. Kemudian komponen lainnya, ya, kursi, jok, dan seterusnya, 8 juta, umurnya 5 tahun. Ya, ini harus dihitung sendiri-sendiri. Karena memang usianya berbeda, nilainya juga berbeda. Ya. Nah, kita lihat perhitungannya. Perhitungan terpisah masing-masing komponen sebagai berikut. Untuk badan pesawat atau airframe ini depresiasi per tahun 3 juta, mesin 4 juta, komponen lainnya 1.600.000. Nah, jadi beban depresiasi untuk pesawat tersebut ya di tahun pertama adalah 8.600.000. Nah, jurnalnya ya sama seperti jurnal yang lain ya. Debit beban depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi pesawat terbang. Udah ya? Oke. Nah, ini lalu pelaporannya ya sama dengan pelaporan akumulasi depresiasi untuk aset yang lain. Oke, sekarang kita membahas isu khusus ya. Isu khusus yaitu depresiasi periode parsial. Perhitungan depresiasi yang kita lakukan tadi ya menggunakan metode garis lurus, jumlah angka tahun, dan saldo menurun, itu kita diskusikan dengan menggunakan kasus atau menggunakan data aset dibeli di awal tahun. Nah, persoalannya menjadi krusial ketika aset itu kita beli tidak di awal tahun. Misalnya di bulan April 2020. Nah, lalu kan selama tahun 2020 kita hanya menggunakan aset itu mulai April, misalnya 1 April ya, 1 April sampai 31 Desember itu kan hanya 9 bulan. Lalu berapa beban depresiasi yang harus kita bebankan? Demikian pula di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Ya. Nah, saya akan menunjukkan perhitungan yang ringkas. Memang ada perhitungan yang lebih panjang, tapi saya akan tunjukkan perhitungan yang ringkas, mudah, ya, sehingga waktu yang kita pakai untuk menyelesaikan kasus itu menjadi lebih sedikit atau lebih efisien. Oke, ini penjelasannya ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke contoh. Misalnya sebuah perusahaan membeli mesin pada tanggal 30 September 2007 dengan harga 117.900. Perusahaan mengestimasi bahwa mesin ini memiliki umur ekonomis 5 tahun, nilai residu 12.900 pada akhir umur ekonomis. Mesin ini diperkirakan dapat digunakan selama 1000 jam. Nah, jadi kita beli mesin ini akhir September. Ya, sehingga di awal tahun pertama, kita hanya menggunakan selama 3 bulan. Ya. Nah, sekarang akan kita lihat bagaimana kita menyelesaikan kasus ini. Hitung beban depresiasi dengan menggunakan metode berikut ini. Garis lurus, aktivitas, jumlah digit tahun atau jumlah angka tahun, dan saldo menurun ganda. Nah, kalau kita menggunakan metode garis lurus, maka pertama kita hitung
cost per tahun. Ya, jadi ini tahunnya itu kalau kita menggunakan tahun kalender kan bisa kita pakai tahun 2007 sampai 2012. Kelihatannya 6 tahun ya. Tapi 6 tahunnya itu bukan 6 tahun kali 12 bulan, tapi tahun kalender. Ya. 2007 itu memang kita pakai tapi hanya 3 bulan. 2012 kita pakai hanya 9 bulan. Jadi totalnya adalah 5 tahun pemakaian. Tapi kalau tahun kalendernya ada 6, gitu ya. Nah, kita hitung depresiasi per tahun dulu, ya, yaitu cost dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, ini depresiasi per tahun. Nah, kemudian di tahun pertama, karena kita hanya pakai 3 bulan, langsung saja kita kalikan 3/12. Ya. Kemudian 2008 sampai 2011, karena memang kita pakainya 12 bulan, ya nggak usah dikalikan. Kalau mau dikalikan, ya di sini dikalikan 12/12. Ya sama saja ya. Kemudian tahun terakhir, 2012, karena kita pakainya hanya 9 bulan, ya kita kalikan 9/12. Nah, ketemu ini. Ya, ketemu. Lalu ini akumulasi depresiasi dari tahun ke tahun, ya, sehingga pada akhir tahun pemakaian akumulasinya 105 dan nilai bukunya ya tinggal sebesar nilai residu. Nah, lalu ini jurnalnya ya saya kira sama saja ya, debit beban depresiasi atau biaya depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi. Oke. Nah, kemudian yang kedua, metode aktivitas. Khusus metode aktivitas, ya sekali lagi saya ulangi, khusus metode aktivitas atau metode unit produksi, ini adalah satu-satunya metode yang tidak terpengaruh oleh waktu pembelian. Baik di awal tahun, tengah tahun, akhir tahun, ini tidak ada pengaruhnya. Karena apa? Karena dalam menghitung depresiasi, metode ini tidak mendasarkan pada waktu pemakaian, tapi mendasarkan pada unit pemakaian. Nah, kalau unit pemakaiannya itu jam, ya pakai berapa yang dipakai. Ya, berapa jam pemakaian aset itu di tahun tersebut. Ya udah. Kalau misalnya 2007, meskipun hanya menggunakan 3 bulan, tapi pemakaiannya 200 jam, ya 200 ini kalikan tarif per jam. Tarifnya adalah depreciable base, yaitu cost dikurangi nilai residu, dibagi dengan taksiran jam pemakaian. Ketemu tarif. Nah, kemudian tarif ini dikalikan dengan pemakaian sesungguhnya. Ya, jadi sangat tergantung pada ini, bukan pada waktu pemakaian. Ya udah, ketemu berapa, maka bisa kita dapatkan angka di sini. Ya, tahun parsial jelas nggak relevan di sini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa mendapatkan depresiasi tahun berjalan, akumulasi depresiasi. Mungkin di sini kalau ditambah satu kolom lagi ya nilai buku gitu ya. Nah, kemudian jurnalnya ya sama saja tergantung berapa depresiasi yang dibebankan di tahun tersebut. Nah, kemudian yang menarik ini ya, yang menarik di situ angka tahun. Maka tadi ketika saya menjelaskan awal, itu Anda juga harus tahu dalam pecahan tahun ini, angka yang di atas sebagai pembilang namanya apa? Yang di bawah sebagai penyebut namanya apa? Nah, penyebutan itu menjadi sangat bermanfaat di sini ketika kita membicarakan kasus aset yang dibeli tidak di awal tahun. Oke, kita lihat ya. Kalau umurnya 5 berarti jumlah angka tahunnya 15.
Oke, sekarang kita lihat di tahun 2007, ya, di tahun pertama, kita ngitungnya biasa. Awal tahun pertama itu sisa umurnya 5 tahun. Ya, maka kita hitung 5 per 15 kali 105 ketemu 35.000. Nah, kemudian karena di tahun pertama ini kita hanya memakai 3 bulan, ya dikalikan 3 per 12. Nah, sekarang yang tahun kedua ini. Awal tahun kedua, ya, di awal tahun kedua ini, sisa umurnya berapa? Tadinya 5 tahun, sudah kita pakai 3 bulan, maka sisa umurnya tinggal 4 tahun 9 bulan. Nah, kalau kita gunakan angka desimal, 9 bulan itu kan 9 per 12 atau 0,75. Jadi 4,75 dibagi 15. Dikalikan kos yang didepresiasi ketemu 33250. Terus awal tahun ketiga 2009 ya. Ini umurnya masih 3,75. Ya, dibagi 15. Terus seperti itu, sehingga di akhir tahun kelima 2012, sisa umurnya masih 9 bulan, dibagi jumlah angka tahun, kalikan angka ini. Ya, ini cara yang paling praktis ini. Sekali hitung pakai tabel semuanya ketemu. Ya. Nah, kemudian jurnalnya ya sama saja, tergantung berapa nilai depresiasinya. Sekarang kita lihat yang metode saldo menurun ganda. Ya. Nah, ini juga sama ini. Ya. Ini juga sama ini. Oke, kos yang didepresiasi itu kalau di metode ini kan sama dengan nilai buku awal tahun. Ya, nilai buku awal tahun. Nah, nilai buku awal tahun ini dikalikan dengan tarif 40% ketemu sekian. Karena tahun pertama kita hanya memakai 3 bulan, ya kita kalikan 3 per 12. Sama seperti yang lain. Nah, untuk tahun berikutnya ini ngitungnya sama saja. Gitu. Ya, ngitungnya sama saja. Nah, khusus tahun terakhir, lagi-lagi kita menggunakan metode tempel. Ya, tinggal ditempel. Ya, tinggal ditempel. Oke. Saya kira itu ya untuk tahun parsial metode saldo menurun ganda. Nah, kemudian ini ada contoh yang kedua. Sebetulnya sama saja ini, hanya beda data gitu ya. Kalau ini kosnya 150.000, kemudian umur ekonomis 24, kemudian aset dibeli 1 Agustus, berarti di 2015 ini hanya digunakan selama 5 bulan gitu ya. Agustus sampai Desember. Kemudian estimasi jam pemakaian 21.000 jam. Umur ekonomis 5 tahun. Ya, kalau kita menggunakan metode garis lurus ya tahun pertama ngitungnya seperti tadi. Beban depresiasi sekian dikalikan tahun parsial. Ya, kita hanya pakai 5 bulan kali 5 per 12 ya. Ini ketemu depresiasinya, ini akumulasi depresiasi. 2016 ya sampai 2019 sama. 2020 kita hanya pakai 7 bulan ya, berarti nanti dikalikan 7 per 12. Oke ya, yang lain nggak dibahas ini. Ya, 2016 sampai 2019 ini tidak ada perubahan. Nah, kemudian khusus 2020 dikalikan 7 per 12. Oke. Nah, ini ya, jadi sama, hanya beda data dengan yang pertama tadi. Nah, kemudian metode aktivitas. Nah, sekali lagi, inilah satu-satunya metode yang tidak terpengaruh oleh tahun parsial. Karena di sini tidak memperhitungkan waktu ya, waktu pemakaian, tapi memperhitungkan unit pemakaian. Jadi tidak terpengaruh, makanya di sini tahun
tahun parsialnya, kolom tahun parsial atau partial years ini kosong itu ya. Oke. Nah, kemudian sama ini ya. Metode jumlah angka tahun. Ini yang paling penting saudara tahu pecahan tahun itu pembilangnya apa, penyebutnya apa. Kalau penyebutnya itu sudah pasti berupa jumlah angka tahun. Kalau pembilangnya adalah sisa umur di awal tahun. Ini ya. Ini beban depresiasi kali pemakaian tahun pertama 2015 hanya pakai 5 bulan berarti kali 5 per 12. Oke. Tahun berikutnya sisa umurnya masih 4 tahun ya. 4 tahun, 58. Ya, 58 itu 7 per 12 ini hitungannya. Ya, nah ini ketemu bebannya tidak lagi dikalikan partial years. Ini bebannya akumulasi depresiasi. Terus seperti itu. Ya, sisa umur dibagi jumlah angka tahun ya. Kalikan depreciable base. Ya. Sampai tahun 2020 sisa umurnya masih 7 bulan ya. Tinggal dibagi dalam pecahan 0,58 bagi 15 kali 126 ketemu sekian. Oke, jadi sama ya. Ini memang sengaja saya beri 2 contoh supaya nanti bisa diulang-ulang, bisa lebih memahami. Nah, kemudian untuk double declining balance. Ini sama seperti tadi. Ya, yang digunakan sebagai dasar pengali ini adalah nilai buku awal tahun. Ya, nilai buku awal tahun. Oke, ini beban depresiasi dikalikan pecahan tahun 5 per 12 ketemu sekian. Nah, untuk tahun berikutnya sama, nggak berubah ya. Tidak perlu dikalikan partial years. Jadi depreciable base-nya itu adalah sisa atau nilai buku awal tahun. Kemudian khusus tahun terakhir itu tidak dihitung pakai rumus tapi menggunakan metode tempel ya, tinggal ditempel saja berapa gitu. Oke, saya kira itu mengenai depresiasi ya, baik di tahun normal maupun tahun parsial. Kemudian bagian yang terakhir ya, masih ada satu isu lagi, yaitu bagaimana kalau misalnya ada perubahan ya, ada perubahan. Nah, ini ada pertanyaan begini, apakah depresiasi itu merupakan upaya untuk mengumpulkan dana, ya, untuk mengumpulkan dana dari tahun ke tahun yang nanti akan digunakan untuk membeli aset baru ketika aset lama tidak bisa dipakai? Jawabannya tidak. Does depreciation provide for the replacement of asset? Jawabannya no. Ya. It does not involve a current cash flow. Karena di depresiasi tidak ada arus kas masuk. Ya, tidak ada uang. Itu hanya sekedar alokasi cost di masa lalu ke periode-periode yang menikmati. Nah, ini yang Anda perlu paham betul sebagai orang akuntansi, karena biasanya orang non-akuntansi itu sering mengartikan seperti itu. Nah, cara saudara menjelaskan adalah seperti ini. Sekali lagi bahwa dalam depresiasi tidak ada uang yang terlibat. Satu. Ya. Yang kedua, depresiasi itu hanya membagi cost, yaitu uang yang dikeluarkan di masa lalu, ke periode-periode yang menikmati aset tersebut. Titik. Sudah. Jadi dua hal itu aja yang perlu Anda jelaskan ketika ada orang lain, terutama non-akuntan, yang menanyakan apakah depresiasi itu merupakan upaya untuk mengumpulkan uang guna membeli aset baru untuk menggantikan aset lama yang telah habis masa pemakaian. Oke, itu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang revisi tarif depresiasi. Ya. Kalau ada revisi tarif,
maka revisi ini akan diperhitungkan untuk periode sekarang dan masa mendatang. Current and prospective. Prospective artinya masa mendatang. Kemudian not handled retrospectively. Tidak diterapkan untuk masa lalu. Retrospektif itu artinya tahun sebelumnya gitu ya. Jadi tahun sebelumnya yang sudah terjadi ya sudah, tidak perlu direvisi. Berlakunya adalah mulai tahun sekarang ke depan gitu ya. Nah, kemudian ini juga bukan merupakan suatu kesalahan, sehingga tidak perlu ada koreksi, dan juga bukan merupakan persoalan luar biasa atau extraordinary. Kita lihat contoh ya. Misalnya, ini penjelasan tambahan tadi ya. Sebuah perusahaan membeli peralatan seharga 510.000, memiliki umur 10 tahun, nilai residu 10.000. Perusahaan telah mencatat depresiasi selama 7 tahun dengan metode garis lurus. Jadi kita sudah menggunakan mendepresiasi selama 7 tahun. Pada tahun 2015, yaitu tahun ke-8, perusahaan mengubah taksiran umur ekonomis tadinya 10 tahun ya menjadi 15 tahun. Sehingga setelah dipakai 7 tahun, sisa umurnya sekarang tidak lagi 3 tahun tapi menjadi 8 tahun. Ya, jadi sisa umur pada saat ini. Kemudian nilai residu di akhir umur ekonomis berubah menjadi 5.000, tidak lagi 10.000. Pertanyaannya, bagaimana jurnal untuk mengoreksi depresiasi tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya, tidak ada jurnal. Jadi tahun-tahun yang sudah terjadi, ya biarkan saja, tidak perlu ada perubahan karena memang tidak ada kesalahan. Kemudian, bagaimana depresiasi atau berapa depresiasi tahun ini 2015? Nah, kita lihat langkahnya. Ya, langkahnya tahun pertama kita menghitung nilai buku pada tahun terjadinya perubahan. Ini ya, ini perhitungan depresiasi per tahun. Ya, 510 cost-nya dikurangi nilai residu 10, cost yang didepresiasi 500.000, kemudian umur ekonomis mula-mula atau saat itu 10, maka depresiasi per tahun 50.000. Sudah dipakai 7 tahun, berarti akumulasinya 350.000. Nah, saat ini atau akhir tahun lalu, nilai buku bersih adalah 510 cost-nya dikurangi akumulasi depresiasi 160. Nah, saat ini ketika nilai bukunya 160, itu ada perubahan umur. Kalau tidak berubah kan umurnya seharusnya tinggal 10 kurangi 7 sama dengan 3. Ya. Tapi karena asetnya mungkin masih bagus, masih berfungsi bagus, ya dan seterusnya, ini umurnya bisa dipakai sampai dengan 15 tahun gitu ya. Jadi umurnya tidak 10 tapi 15. Maka 15 setelah dipakai 7, umurnya masih 8 tahun. Tapi ada perubahan nilai residu. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perhitungan depresiasi mulai tahun ini. Ini nilai buku yang baru. Ini nilai residu yang baru. Ini nilai yang didepresiasi yang baru. Sisa umur ekonomis 8 tahun. Maka depresiasi per tahun mulai tahun 2015 saat ini adalah 19.375. Nah, jadi jurnal yang dibuat mulai tahun ini adalah debit beban depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi 19.375. Oke, saya kira itu dulu ya tentang depresiasi. Nanti pada sesi berikutnya kita akan membahas tentang revaluasi dan impairment untuk aset tetap.